Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 23 September 2025 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain ya. Kalau bisa di like dulu lah yang banyak videonya ya. Dan kalau kalian mau bersuka cita dikit untuk pencet tombol thanks-nya di bawah juga oke ya. Tapi saya nggak maksa sih. Yang penting saya cuma maksa kalian pencet tombol like-nya aja. Udah itu doang. Bagi yang belum subscribe aja dulu. Oke. Di sini coba angkat tangan lagi. Siapa yang ada ambil buy lagi pada saat harga itu turun ke area 3715, pokoknya di area demand di sini. Siapa yang ada ambil dari 3715 sampai 3708? Coba komen dulu di bawah yang banyak ya. Karena kemarin pada saat sesi live stream sudah saya bilang juga kalau ada yang mau ambil posisi buy, jangan FOMO, karena di sini sekali lagi ada 1272 di 3729 dan itu benar aja ya. Kemarin pada saat selesai live stream, ini kan saya ada open posisi buy ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, hampir kena TP tapi itu marketnya langsung muter. Tapi yang penting kemarin itu sudah kena sejauh 74 pip, ya kan? Terkadang itulah ya XAUUSD, kadang dia bisa kena pas sesuai harga level, kemudian kadang dia juga nggak pas gitu kan, dan akhirnya semalam ya udah hampir kena 1272 dan ini dianggap sebagai sudah koreksi. Marketnya pada saat sesi pre New York drop sampai ke area demand yang bagus di sini, kena fair value gap juga, pokoknya area ini pokoknya ya. Masuk di sini, saya pribadi juga ada ambil buy kemarin ya. Saya di Discord juga ada ambil buy kemarin nih ya di harga 3714. Di sini ya, 3714, hampir sniper sih. Ya, karena saya ketinggalan sekian sekian detik sih, sekian menit ya. Tapi sih di sini saya tunggu sampai market tuh ngebuat change of character. Makanya saya buatnya itu di 3714 opennya di sini. Ya, sudah change of character di H1, tunggu retrace dikit, marketnya langsung ambil buy. Dan akhirnya sekarang marketnya sudah sampai kena di area yang sudah saya buat kemarin ya. Yaitu mana hilang chartnya nih. Sampai di 3755, bahkan sudah kena 3756 selaku 1618 ya. Jadi kemarin malam pun ya di Discord juga sudah saya info juga bagi yang pengen begadang kemarin ya. Di sini di M15 ya, kalian bisa lihat sendiri kemarin saya ada buat di Discord juga kayak begini. Jika marketnya ada break di area ini, maka otomatis bakal menjadi yang namanya change of character. Kalian bisa lihat sendiri apakah sama, dia breakout ya, retest dari change of characternya, breakout, retest dikit, kemudian marketnya terbang. Dan ini kejadian jam berapa? Jam 11. Makanya saya bilang di sini kalau ada yang mau begadang silahkan. Dan itu terbukti marketnya lari naik ke atas ya. Jadi overall di sini kita sudah selesai. Ya, jadi sekalian kalau ini sudah hari Selasa, ini baru hari Selasa, sorry. Ini baru hari Selasa. Kalian yang sudah ngebuy dari bawah dari 3715 ini sudah profitnya gede meluber ya. 400 pip cuma dalam waktu, kita hitung sekarang ya. Cuma dalam kurun waktu pakai 1 jam ya lah ya biar gampang. Cuma dalam kurun waktu 13 jam kalian sudah profit 400 pip. Jadi ingat, direalisasikan profitnya, diambil take profitnya, jangan sampai dibiarkan floating kecuali kalian mentalnya adalah mental seorang swing trader. Tapi kalau kalian masih mentalnya adalah daily trader ataupun itu namanya scalping, ya jangan dipaksain, itu aja. Oke. Terus bagi kalian yang sudah ambil buy dari bawah terus kalian mau skip sampai minggu ini ya, karena di sini termasuk kategori yang jarang kalau bisa terjadi kayak begini ya, sampai 400 pip nih cuma 12 jam nggak ada berita apapun. Jadi kalau kalian ingin istirahat dulu sampai minggu ini silahkan, nggak masalah, nikmati 400 pipnya itu. Terus sekarang kalau misalnya kalian ingin trading lagi ya, misalnya tidak mau kehilangan momentum itu marketnya bergerak ekstrim, yang penting
kalian yang sudah profit besar dari harga 3715 atau nggak mungkin ada yang dari bawah ya, dari sekitaran 3690. Ingat, kalian yang sudah profit besar jika ingin trading lagi jangan sampai profitnya yang besar itu malah ujung-ujungnya minus. Sebaiknya jangan ya. Tapi kalau kalian ingin skip ataupun sudah selesai pada minggu ini tradingnya, it's okay. Uninstall MetaTrader-nya, tarik profitnya, taruh di rekening. Selesai ya kan? Nggak usah ribet-ribet. Oke, jadi seperti itu ya simpelnya. Jadi kalau kalian ingin selesai tradingannya ya silahkan. Tapi kalau saya pribadi sih, masih berusaha mencari sih. Oke. Nah kemarin ya sesi live stream kemarin saya nggak ngerti kenapa masih ada yang nge-sell ya. Nggak ngerti saya. Di sini masih ada yang nekat nge-sell di sini ya. Kalau di grup kemarin kan saya ada bilang kalau mau sell di sini ya. Nah dia nih, jam berapa sih ada bilang nih ya. Nih, jam 7 malam ya. Kalau ada yang mau sell entar aja atau tipis-tipis. Kejadian sih marketnya ya jam 7. Nah dia nih ya. Ini jam 4, jam 5, jam 6, jam 7. Jam 7, tipis-tipis aja, entar aja. Benar aja, 1 jam berikutnya marketnya drop ke bawah. Saya sih dapat juga sell di sini. Ya, saya juga dapat sell di sini dan sekarang kalau ditanya apakah saya masih ada posisi ya masih ya di sini doang. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah saya mau open posisi lagi? Jawabannya yes. Asalkan presisi. Jangan sampai yang namanya sekali lagi profit besar, jangan sampai ujung-ujungnya itu malah minus. Sebaiknya jangan. Oke. Saya akan sekali lagi jangan sampai seperti itu. Ini udah gila sih ya. Oke, sekarang piye gitu kan? Apakah kalian mau ambil buy atau kalian mau ambil sell? Sebaiknya sekali lagi sih ambil buy ya. Kemarin sih saya cek lagi di media sosial kayak di TikTok masih juga ada yang nge-sell tuh gimana maksudnya ya. Nggak ngerti saya ya. Intinya kalian sudah ngelihat chart kayak begini, kalian nekat sell itu bisa. Cuman saya lebih prefer buy aja sih. Kenapa kalian harus pacu jantung ataupun merasakan adrenalin kalau misalnya kalian tradingnya itu gampang, tinggal ambil buy, market naik, turun turun marketnya buy lagi, simple as that gitu loh. Lagi marketnya lagi kencang-kencangnya naik, kalian jangan ngelawan buat ambil sell gitu loh. Jangan meribetkan sesuatu yang udah gampang. Ya, jangan meribetkan sesuatu yang udah gampang, itu aja. Makanya trading itu dibilang gampang ya gampang. Kalau sudah ketemu yang gampang ya jangan susah-susah, gitu aja sih ya. Oke, sekarang ya kemarin saya udah bilang kalau semisalnya ini marketnya ngebuat bearish channel ataupun ini adalah ngebuat liquidity. Ternyata di sini marketnya lebih prefer ngebuat yang namanya liquidity. Oke, marketnya lebih prefer ngebuat yang namanya liquidity di sini. Dan kalau kita ukur sekarang berarti liquidity-nya apakah sudah selesai? Ya, ini sudah breakout ke atas. Kalian bisa lihat berarti ujung dari atas liquidity adalah di harga 3780. Ya, berarti kita akan ketemu lagi angka keramat di sekitaran 3775. Sekarang sih angka keramatnya kayaknya udah pindah ya, bukan di 3750 lagi. Kayaknya angka keramatnya sudah pindah ke 3750. Ya. 3775, sorry ya. Jadi kalau dilihat kemarin kan saya ada bilang kalau misalnya marketnya itu pengen break dari entah ini bearish channel atau ini marketnya ngebuat liquidity naik, adalah kesempatannya maksimum adalah kemarin kalau saya bilang hari Rabu ya, hari Rabu. Ternyata kemarin hari Senin marketnya langsung break. Berarti ya udah ini adalah konsepnya yaitu liquidity, suatu channel, breakout channel. Kalau dilihat 1:1-nya besaran channelnya ya dari sini sampai sini, maka di copy paste ketika dia break hari Senin kemarin, berarti targetnya selanjutnya lah di sekitaran 3775 ya. Kita pakai angka psikologi aja 3780 atau di 3775, that's it ya, sampai sana. Berarti apakah kita masih bisa nge-buy sampai 75? Sekarang sih kalau dilihat harganya di 57, naik sampai ke 75 memang masih lagi 183 pip. Cuman sekali lagi ya, kita tidak tahu kapan terjadinya flash crash, kapan terjadinya sesuatu yang kencang sekali turun. Ya, sekali lagi kita sudah memasuki zona all time high. Ingat, ketika terjadi zona all time high seperti ini, kita tidak bisa
mematok suatu harga di sebelah kiri karena sudah otomatis kosong. Yang kita bisa pakai adalah hitung-hitungan angka, entah itu pakai Fibonacci, entah itu pakai pivot, atau itu pakai 1:1. Udah itu doang bisanya ya. Kita tidak bisa kira-kira sampai sini. Paling mentok adalah kalau kalian nggak bisa ngitung-ngitung adalah pakai angka psikologi. Setiap kelipatan 5, 10 atau 25. Berarti kalau dicari misalnya kelipatan paling gampang adalah 25 dari 0 ya. Dari 0, 25, 50, 75 dan 0 lagi. Berarti dari 0, 25, 50, 75 dan 100. Berarti karena sekarang sudah melewati 50 dan 50 tidak di respect, berarti nextnya lagi 25 adalah di 75. Simple gitu ya. Jadi kalau 75 nggak di respect ya udah ketemunya 3.800. Gitu ya. Jadi kalau kalian malas ngitung-ngitung target 1:1 ketemu ngitung Fibonacci dan sebagainya, pakai angka bilangan bulat pun tidak menjadi masalah, angka psikologi ya. Jadi overall ini ya udah daily. Ya ini daily indikatornya sudah kembali lagi ke atas, sudah tidak menjadi masalah, marketnya masih stay confident naik gitu kan. H4 barusan di sini terjadi bullish fair value gap, kemudian marketnya sudah retest dan terbang ya kan. Dan kalau dilihat H4 sekarang kita ini saya delete ya, 3735 ini selaku monthly 100%. Kalau Septembernya close di atas ini baru saya akan close nanti. Baru akan saya delete. Kalau dilihat di sini kita punya satu rally, base rally ya bahasa kasarnya, berarti ini H4 adalah area demand. Red ya. Ini H4 adalah area demand. Kalau dicari, kalau misalnya marketnya turun, yang dimana ini kayaknya berat sekali buat turun kecuali terjadi aksi profit taking. Ingat ya, aksi profit taking itu bisa mencakup 300 dan 400 pip. Paling ekstrim adalah 500 sampai 600 pip. Kalau ada aksi profit taking kayak gitu, misalnya kena di 75, turun 500 pip ke bawah, itu kenanya di 3725. Jadi masih make sense. Ya, dan ini bisa kena lagi ke area demand. Kena ke area demand, marketnya mental lagi ya udah. Simple, gampang, marketnya bisa naik lagi. Yang penting marketnya sudah aksi profit taking. Nah, kebiasaannya sih ya, ketika sudah terjadi aksi profit taking, itu market naiknya sudah bukan ngegas lagi, dia pelan-pelan. Ini kan kita sudah melihat aksi profit taking 2 kali ya. Mana dia ya? Kalau nggak salah itu di sini ya. Di sini aksi profit taking ya di harga 3575 di sini ya. Aksi profit takingnya gede ya kan, dari 75 sampai 12. Oh, ini ekstrim nih ya. Ini sejauh 600 pip ya kan tuh. Kemudian setelah aksi profit taking apa? Marketnya naik sih, cuman dia pelan ya kan. Naik, turun lagi, naik, pelan-pelan dia. Nah, kemudian ada aksi profit taking lagi di sini ya, di sekitaran 3675 tuh. Kena angka 75 dia profit taking ya. Profit taking kemudian naik lagi, kemudian tidak ada katalis untuk dia bisa naik, dia turun, tapi sih ujung-ujungnya dia naik lagi gitu kan. Intinya kalau sudah terjadi aksi profit taking, dia cenderung naik, tapi ya udah pelan-pelan gitu kan. Jadi kalau ada yang mau ambil buy untuk swing lagi, berharaplah terjadi aksi profit taking. Entah di mana ya, mungkin angka psikologi ini 75 atau di 3800. Jadi kalau sudah aksi profit taking terjadi, kalian mau counter sell ya monggo silahkan, kalian kalau bisa aja. Tapi kalau kalian ingin tetap stay ambil buy, biarkan profit taking itu selesai, ketemu bottomnya di mana, konfirmasi, hajar. Simple gitu ya. Ya, memang sih dilihat nih kita masih punya lagi 180 pip ke atas. Di sini adalah area demand-nya. Kalau dicari juga sekarang resisten become support H4 ya di sini otomatis ya. Angka psikologi juga sih dikit 3725. Nih ya, 3725. Ini sebagai angka psikologi juga. Dan sekarang kalau kita bilang 3750 sebagai angka psikologi ataupun sebagai selaku area resisten, secara H4 ini belum ketara ya, belum ketara. Secara H4 indikatornya sih ya udah ini sudah well done sih. Ya ini indikator stokastik sudah masuk overbought, kemudian secara RSI juga sudah masuk overbought. Kalian bisa lihat sendiri ketika RSI masuk zona overbought, kita lihat terakhir ya, yaitu di September 2025. Naik dan naik sampai akhirnya kena suatu level 75, kemudian marketnya turun ke bawah.
Apakah itu bisa terjadi untuk sekarang kena 75 kemudian reverse ke bawah ada aksi profit taking? Mungkin aja ya, tapi kita masih belum tahu ya, kita cuma bisa mengira-ngira saja. Oke. Dari segi Fibonacci sekarang otomatis kita sudah tidak punya lagi Fibonacci yang bisa dipakai karena Fibonacci-nya sudah lewat jauh sekali ya. Nggak jauh sekali sih, ini sudah kena 1618. Secara Fibo memang kita sudah kena 3755, 3756, 1618 Fibo swing. Kalau di sini marketnya melakukan koreksi, ya sudah wajar. Tapi kalau di sini marketnya masih ngegas naik ke atas, kemungkinan adalah bakal dipaksa naik sampai 75, even itu sampai 3800 baru akan ada yang namanya aksi profit taking. Jadi tetap ada dua kondisi ya. Secara Fibo kita sudah kena 1618 di sini. Sudah kena nih ya, tuh kena. Kemudian ini masih berkutat di area ini. Kalau misalnya marketnya bereaksi ataupun merespek area 1618 di 3755, marketnya reverse turun ya, beneran koreksi ke bawah, itu bagus. Berarti itu marketnya bergerak normal. Tapi kalau misalnya marketnya diangkat lagi, dipaksa naik, beneran didorong, mungkin kena di 75 ataupun di 3800 ya, 3800, di sanalah mungkin akan terjadi aksi profit taking besar-besaran. Ya, akan terjadi aksi profit taking besar-besaran. Tapi kalau kalian ingin sell sekarang, ngelihat kondisi ini adalah di 1618, ya silahkan sih. Cuma kalau ditanya apakah saya pengen sell, jujur saya ada pengen sell. Kalau ditanya ya, tapi bagaimana skenario kita ingin sell? Karena ini adalah skenario yang sangat luar biasa, tidak untuk pemula ya, tidak untuk pemula. Karena ini adalah swing yang bisa saya katakan H4 ya. Kalau daily sih ya ini memang daily ya. Ini memang daily ya. Daily Fibo emang di 1618. Kalau ditarik dengan tadi bentuk channel, sebenarnya targetnya masih sampai di 75. Nah, karena di sini adalah saya nggak mungkin pakai daily, saya pakai H4 aja. Kalau H4 di sini lagi 7 menit dia close di atas 1618, maka saya akan skip untuk ambil posisi sell. Ini saya genapkan ya berarti ya di sini. 3756,82. Saya genapkan di sini. Kalau H4 close di atas itu, saya akan skip untuk ambil sell. Mungkin saya akan lebih prefer untuk lanjut nge-buy. Kalau ini masih bertahan di bawah 3756, mungkin saya akan kecilkan time frame-nya sampai ke M5 bahkan ke M1, ketemu konfirmasi baru saya akan sell. Gitu ya. Tapi ingat itu bukan untuk pemula kalau ini nge-sell di area ini sebenarnya ya, karena sekali lagi target masih bisa possible ke 75 atau ke 80 sesuai target tadi di daily ya. Kemudian dari segi H1, secara H1 ya, ini H1 sih ini area demand kemarin ya kan, ini area demand kemarin. Kemudian di sini mana dia ya? Kalau saya bilang ini sebagai area demand, kayaknya sih ini terlalu besar sih. Ini bisa sebagai area demand sebesar ini, cuman menurut saya itu terlalu gede. Ya, untuk resistance become support sekarang kayaknya kita bisa pakai 3728 aja deh. Ya. Ini kita pakai H1. Ya, kita pakai H1 aja 3728. Ini 3735 ini kalian bisa hiraukan ya. Ini saya perlu penutupan monthly soalnya. Kalau monthly-nya di bawah 3735 atau nggak di atas 3735 ini akan saya close. Akan saya delete sementara ini sebelum ya. Kemudian dari segi H1, kita punya H1 resisten di sini. Di sini yang ada di harga 3748. Ini sih menurut saya ini sudah pasti close di atas resisten sih, ya. Ini bakal close resisten, ini bakal ngebentuk yang namanya bullish engulfing, ini bakal ngebentuk yang namanya zona area demand baru. Makanya kalau kalian ingin sell ini harap diperhatikan. Ini bukan untuk pemula kalau nge-sell di sini, ya. Bisa, cuman perlu concern yang sangat luar biasa. Ya, ini 3748 adalah H1. Kemudian di sini adalah minor supportnya, yaitu di 3739. Ini adalah range-nya dari segi H1. Ya. Ini range dari segi time frame H1. Ini 3735, ya dimain lah ya.
Oke, kemudian ini sebagai demand ya, ini potensi sebagai area demand. Tapi saya kecilkan segini aja selaku kita ambil resistannya aja di sini. Nah ya, ini sebagai resisten dan kemudian ini sebagai adalah area support H1. Coba kita ukur dulu tipis-tipis sampai kena sana. Kemudian di sini sudah, oh sorry, 2 ya. 2 muter 2,72 3761. Enggak sih, belum ya. Ini H1 dan H1. Kalau ada yang ingin ngebuy sekarang ya, selama harga masih bisa di atas 3748 dan tidak tutup lagi di bawah 3748, kalian masih bisa ngebuy. Cuman ini ngebuy di atas resisten dan ini ngebuy di all time high. Yang dimana di sini saya tidak rekomendasi. Ya, ini sebenarnya marketnya tadi pagi subuh ya, jam 6 pagi, bukan subuh sih ya, tadi pagi ini marketnya turun, 1 jam kemudian marketnya sudah naik. Jadi kalau kalian ada yang bangun pagi tadi langsung ambil buy, ini kalian sudah profitnya gede juga. Kalau ditanya sekarang di mana mungkin saya lebih prefer ambil buy, kalau ditanya di mana saya prefer ambil buy adalah ya sama, ketika harga itu masih merespek ataupun dia retest 3748 atau enggak di 3750 terjadi pembalikan, saya akan ambil buy dengan target maksimum sampai 75. Tapi kalau semisalnya H1-nya balik lagi di bawah 3748 ya, mungkin saya akan ambil buy-nya di sekitaran 3740 di sini. Itu. Terus tadi kan ada skenario buat nge-sell di sini yang dimana H4 tidak tutup di atas 3756. Memang secara H4 ini kemungkinan ya, ini lagi 3 menit. Kemungkinan tidak akan tutup di atas 3756. Tapi siapa tahu lagi 3 menit tiba-tiba close gitu kan. Kalau H4-nya tutup di bawah 3756, mungkin saya akan ekstrim ambil sell di time frame yang agak kecil sekali ya. Mungkin di time frame 5 menit. Secara 15 menit sih kita masih bertahan di atas 375, masih punya resisten di 3756. Cara M5 juga tuh ya, pas 3756, retest lagi 3756 dan ini diam. Oke. Mungkin saya akan ada niat buat ambil sell, cuman menurut saya untuk sekarang kalau mau niat ambil sell perlu ada kepastian yang sangat pasti dulu ya, kepastian sangat pasti untuk bisa beneran ambil sell atau enggak. Saya sih lebih prefer kalau mau ambil sell ya, kalau dilihat sekarang nih, justru saya akan ambil sell ketika ini M15 nya demand sih, M15 demand, di respect demandnya. Mungkin saya akan sell kalau marketnya tutup di bawah 3735 ya. Dia ngelewatin 3735 atau enggak paling ekstrim saya akan sell di bawah 3738 di sini ya. Kalau dia marketnya itu nanti turun, saya nggak nge-sell di bawah 48 dengan harapan sampai ke 39. Bisa sih sell, cuma ini terlalu beresiko kalau nge-sell di antara sideways-nya ini. Better kalau dia break di bawah ini baru saya akan sell, karena potensialnya kalau dia break dari entah itu 39, 40 atau enggak 38, dia bisa ngejar untuk nge-retest resisten become support yang kemarin malam. Dan di sini juga kebetulan ada area demand di M15. Jadi saya lebih prefer nge-sell di sini dengan target sampai sini. Karena di sini nge-sell sampai sini itu adalah 100 pip. Kalau dari sini sampai sini itu terlalu kecil, nggak sampai 100 pip. Ya cuma 60 lah paling mentok ya, 60-70. Tidak terlalu worth it. Saya lebih prefer kalau sell yang aman adalah seperti ini. Kalau buy yang aman adalah seperti ini. Kalau buy yang di sini dan nge-sell di sini itu sangatlah berisiko. That's it, itu aja. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Di sini saya akan tutup ketika market H4-nya sudah close ya. Jadi ingat ya, saya ucapkan sekali lagi bagi yang sudah profit hari Senin kemarin, sudah profitnya meluber, ingat direalisasikan. Kalau kalian bukan mental seorang swing trader, sebaiknya close posisinya atau enggak kalian parsial, close tengah dan sebagainya, kemudian kalian WD. Karena psikologi WD itu membantu kalian untuk memperbaiki psikologi kalian itu sendiri.
Oke. Jadi jangan sampai gegabah, nikmati dulu profitnya. Dan sekali lagi, jika kalian ingin trading lagi dengan kondisi market yang sekarang cukup volatilitasnya besar, yang penting kalian harus jaga risk management dengan baik. Jangan sampai apa yang kalian dapatkan di hari Senin kemarin profit meluber, jangan sampai ujung-ujungnya nanti sampai hari Jumat itu malah menjadi minus. Sebaiknya jangan. Jadi kalau kalian ingin skip juga trading pada minggu ini, it's okay, nggak masalah, kalian kembali lagi di minggu depan. Karena kalau kalian sudah punya target untuk trading itu enak. Jadi kalian tidak pusing, kalian tidak terganggu psikologinya, kalian masih bisa melakukan aktivitas yang lain, entah apapun itu. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.